Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Mela dengan melanjutkan materi yang sebelumnya telah diajarkan. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Halo semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Tetap semangat ya adik-adik. Muatan pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari ada IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca ya. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifatnya maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, menjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahnya. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa hasil dana akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah.
Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Welly? 3. Mengapa Bapak Welly memiliki harapan tersebut? 4. Apa yang dilakukan Bapak Welly dan siswanya di sekolahnya? 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, semua jawabannya ini ada di teks bacaan yang sudah dibaca tadi ya adik-adik. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan, ada yang menggunakan bom. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nah, semua jawabannya ada di teks di atas ya yang sudah kita baca bersama-sama. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Berikut adalah diagram Venn. Sebelah kiri nelayan tradisional dan sebelah kanan adalah nelayan modern. Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan sampan, mencari ikan di daerah pantai, dan menggunakan tenaga angin. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal, mencari ikan sampai ke tengah laut, dan menggunakan tenaga mesin. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tahukah kamu bagaimana kita bisa makan ikan? Amati gambar di samping ya. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.